Halo semuanya, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Teori Pengembangan Organisasi karya Sonang Syagian. Nah, ini adalah penampilan buku yang akan saya review. Saya akan memberikan penjelasan tentang kenapa sih beliau menulis buku ini, alasannya apa gitu. Nah, berdasarkan pengamatan beliau tentang berbagai perkembangan dan juga perubahan fundamental yang terjadi di dunia, terutama dunia politik, seperti runtuhnya pemerintahan diktatorial berhaluan komunis di Eropa Timur, bubarnya negara Uni Soviet, hancurnya tembok Berlin, dan juga bersatunya kembali rakyat Jerman. Usai Perang Dingin mempunyai dampak yang sangat kuat terhadap percaturan politik pada tingkat global. Oleh karena banyaknya perubahan politik tersebut berdampak pula pada bidang keamanan, di mana perang senjata akan sedikit berkurang. Selain perubahan dan ada pula perkembangan yang terjadi, di mana negarawan di seluruh dunia berkeinginan kuat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi. Terbukti bahwa banyak sekali forum yang dibentuk untuk melakukan bekerjasama tersebut, seperti forum regional dengan nama dan juga format yang beragam. Lalu ada pula perubahan di bidang sosial budaya, seperti terjadinya pergeseran kultur dan sistem nilai yang berlaku di berbagai masyarakat. Dan yang paling mendasar ialah perkembangan teknologi yang cukup cepat. Hal ini mempunyai dampak yang amat kuat terhadap berbagai segi kehidupan. Terjadi revolusi teknologi transportasi, komunikasi, hingga informasi. Nah, itulah beberapa alasan yang dikemukakan oleh Bapak Sonang Syagian sehingga beliau terdorong untuk menulis buku ini. Buku Teori Pengembangan Organisasi merupakan salah satu disiplin ilmu yang relatif mudah, diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan juga produktivitas organisasi ataupun perusahaan dalam menghadapi kondisi eksternal yang berubah dengan dinamika yang tinggi. Buku ini mengarahkan bagaimana organisasi dapat berinteraksi dan peka terhadap aspirasi, keinginan, dan kebutuhan berbagai kelompok yang bersentuhan dengannya. Pembahasannya dimulai dari konfigurasi, perubahan lingkungan dan organisasi sendiri, model konsultasi, proses diagnostik, strategi dan sasaran intervensi, sampai pada pembahasan arah dan agenda pengembangan organisasi. Nah, buku Teori Pengembangan Organisasi ini memuat sebanyak 10 bab. Bab pertama itu ada pendahuluan, bab kedua ada peran dan gaya konsultan pengembangan organisasi, bab ketiga ada proses diagnostik, keempat ada mengatasi kecenderungan menolak perubahan, bab kelima ada berbagai strategi intervensi, bab keenam ada peningkatan keterlibatan, pemberdayaan, dan pemeliharaan hubungan interpersonal yang serasi sebagai salah satu bentuk intervensi pengembangan organisasi. Lalu bab ketujuh ada kelompok sebagai sasaran intervensi pengembangan organisasi. Bab ke-8 ada intervensi peningkatan produktivitas. Lalu bab ke-9 ada transformasi organisasi dengan berbagai intervensi, strategi, dan bab ke-10 adalah arah dan agenda pengembangan organisasi di masa depan. Di dalam bab pertama atau pendahuluan itu termuat 4 poin, yaitu yang pertama faktor penyebab perubahan, lalu yang kedua ada perubahan terencana, yang ketiga ada model perubahan organisasi,
dan yang terakhir mengubah kultur organisasi. Nah, dalam poin pertama atau faktor-faktor penyebab perubahan itu membahas tentang apa sih yang menjadi alasan suatu organisasi itu harus melakukan perubahan. Nah, alasan suatu organisasi itu harus melakukan perubahan yaitu yang pertama ada tantangan utama di masa depan. Lalu yang kedua ada perubahan dalam konfigurasi ketenagakerjaan, di mana suatu tenaga kerja yang berumur 50 tahun ke atas, mereka akan cenderung lebih loyal kepada organisasi karena mereka akan lebih fokus pada pekerjaannya yang sekarang, mengingat umur yang mereka miliki yaitu 50 tahun ke atas, jadi mereka akan lebih menekuni pekerjaan yang mereka miliki saat ini. Lalu para tenaga kerja yang berumur 40 tahun ke bawah atau biasa disebut dengan gen milenial atau gen Z, mereka itu akan cenderung mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya, atau mereka itu mencari pekerjaan yang cenderung santai tanpa adanya paksaan dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada tingkat pendidikan para karena dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pekerja, lalu teknologi, situasi perekonomian, berbagai kecenderungan sosial, faktor geopolitik, persaingan hingga pelestarian lingkungan. Di poin kedua yaitu perubahan terencana. Nah, dalam buku teori pengembangan organisasi ini, hal yang paling ditekankan yaitu agar suatu organisasi itu berhasil, mereka harus berani merencanakan sebuah perubahan. Nah, berdasarkan pengamatan dan juga penelitian, menunjukkan bahwa terdapat 8 faktor yang digunakan oleh para manajer yang berhasil dalam melakukan perubahan organisasi. Nah, yang pertama yaitu kesempatan dalam pemanfaatan informasi. Lalu, yang kedua adalah penentuan arah dan pemberdayaan sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu fakta yang bersahabat, di mana para manajer itu akan berteman dengan fakta karena fakta itu meningkatkan kemampuan mereka mengambil keputusan secara efektif. Lalu yang keempat ada cermin yang berbeda. Para manajer itu akan cenderung mendengarkan pendapat dari semua pihak. Lalu yang kelima ada pengembangan kerjasama tim dan juga penumbuhan iklim saling mempercayai. Yang keenam adalah stabilitas dalam dinamika. Yang ketujuh sikap dan juga perhatian. Dan yang kedelapan adalah misi dan juga komitmen. Nah, poin yang ketiga yaitu model perubahan organisasi. Dalam model perubahan organisasi ini membahas tentang bagaimana tahap-tahap organisasi itu melakukan perubahan. Nah, tahap yang pertama yaitu kesadaran tentang perlunya perubahan. Sebelum organisasi itu melakukan perubahan, sudah pasti mereka itu harus sadar kalau mereka itu harus melakukan sebuah perubahan. Nah, biasanya yang paling awal sadar yaitu mungkin 1 atau 2 anggota organisasi. Mereka itu akan sadar bahwa organisasi itu harus melakukan sebuah perubahan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor atau salah satu faktor yang tadi sudah kita sebutkan. Setelah mereka sadar, mereka akan mempengaruhi anggota-anggota lain agar organisasi itu melakukan sebuah perubahan. Nah, setelah mereka sadar akan diharuskannya melakukan sebuah perubahan, maka mereka akan mengundang seorang konsultan, atau ini masuk ke poin kedua yaitu masuknya konsultan dan intervensinya. Setelah sadar, mereka akan mengundang seorang konsultan untuk membantu mereka melakukan perubahan. Lalu yang ketiga ada pengembangan hubungan konsultan dan juga klien. Di proses ini, konsultan dan juga klien mereka akan melakukan kerjasama agar proses perubahan itu terjadi dengan efektif. Biasanya seorang klien atau organisasi akan dengan sukarela memberikan informasi terkait dengan organisasi, baik mulai dari struktur dan lain sebagainya, agar konsultan itu mengenal lebih dalam tentang organisasi itu sendiri. Lalu poin selanjutnya yaitu pengumpulan informasi. Nah, dalam pengumpulan informasi ini biasanya para anggota organisasi itu dengan sukarela atau dari pihak konsultan mereka akan membuat sebuah
kuesioner untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut. Lalu selanjutnya itu tahap diagnosis. Nah, setelah konsultan mendapatkan informasi, maka konsultan selanjutnya akan mendiagnosis apa yang menjadi masalah dari organisasi, sehingga mereka perlu melakukan perubahan. Biasanya yang dicari itu akar dari masalah tersebut, sehingga mereka tidak hanya mengobati tapi menghilangkan masalah yang mereka hadapi. Lalu selanjutnya yaitu tahap aksi, strategi, dan teknik intervensi. Uh, setelah itu mereka melakukan aksi, strategi, dan intervensi itu, lalu mereka melakukan pemantauan, peninjauan ulang, dan pemantapan. Setelah aksi yang mereka lakukan dan juga pemantauan yang mereka lakukan, dan dirasa aksi tersebut itu efektif untuk organisasi, maka mereka akan melakukan aksi tersebut secara terus-menerus, berulang-ulang. Lalu tahap terakhir yaitu pengakhiran hubungan konsultan dan juga klien. Karena dirasa klien telah melaksanakan tugasnya, maka hubungan antara klien dan juga konsultan ini diakhiri. Poin terakhir yaitu mengubah kultur organisasi. Terdapat 2 poin, yaitu kultur organisasi dan juga kultur dan keberhasilan usaha. Poin pertama yaitu kultur organisasi. Yang dimaksud dengan kultur organisasi ialah kesepakatan bersama tentang nilai yang dianut bersama dalam organisasi dan mengikat semua orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Kultur organisasilah yang menentukan tentang yang pertama, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota organisasi. Yang kedua, batas-batas berlaku. Yang ketiga, sifat dan bentuk pengadilan dan juga pengawasan. Yang keempat, gaya manajerial yang dapat diterima oleh anggota organisasi. Yang kelima, cara formalisasi yang tepat. Yang keenam, teknik penyaluran emosi dalam interaksi antara seseorang dengan orang lain atau satu kelompok dengan kelompok lain. Dan yang terakhir, wahana memelihara stabilitas dan sosial dalam organisasi. Bab yang kedua yaitu kita membahas tentang peranan dan juga gaya konsultan pengembangan organisasi. Nah, dalam bab kedua ini kita terdapat 2 poin, yaitu peranan konsultan eksternal dan juga internal, lalu tipologi konsultan. Nah, konsultan eksternal itu adalah konsultan yang berasal dari luar organisasi. Dia itu cenderung objektif dan ruang geraknya itu banyak dibanding dengan konsultan internal. Namun banyak juga kelemahannya. Salah satunya yaitu ia belum kenal lebih dalam terkait dengan organisasi itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada konsultan internal. Nah, konsultan internal itu berasal dari dalam organisasi. Kelemahan dari konsultan internal itu ia susah untuk objektif karena ia akan mendapat tekanan dari atasan atau manajernya. Lalu kelebihannya itu ia lebih mengenal tentang organisasi itu sendiri, jadi ia lebih gampang untuk melihat bagaimana organisasi itu mulai dari strukturnya atau bahkan permasalahan di alam organisasi itu sendiri. Poin yang kedua yaitu tipologi konsultan. Nah, dalam tipologi konsultan ini membahas tentang gaya apa saja yang digunakan oleh para konsultan dalam membantu kliennya untuk mengatasi masalah yang dialami oleh kliennya. Menurut penelitian para ahli, terdapat 5 gaya yang biasa digunakan oleh para konsultan dalam membantu kliennya. Nah, gaya yang pertama yaitu gaya stabilisator. Yang kedua yaitu gaya penggembira. Yang ketiga gaya seorang analis. Yang keempat gaya pemujuk. Dan gaya yang kelima yaitu gaya pandu. Yaitu bab ketiga yang berjudul proses diagnostik. Diagnosis atau diagnostik adalah proses analisis yang dilakukan untuk
mengetahui apa permasalahan dari suatu organisasi tersebut. Biasanya yang dicari adalah masalah yang paling mengakar, bukan hanya masalah-masalah permukaan saja. Dalam proses diagnosis terdapat 7 proses, yaitu yang pertama mengidentifikasi wilayah permasalahan atau tentatif, lalu yang kedua ada pengumpulan data, apakah menemukan data baru ataupun tidak. Nah, lalu yang ketiga yaitu menganalisis data yang tadi sudah dikumpulkan. Lalu yang keempat yaitu umpan balik data. Yang kelima, bila memerlukan data baru, maka mengidentifikasi wilayah permasalahan. Lalu yang keenam yaitu memotivasi klien untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, bila klien itu tidak mau menyelesaikan permasalahan, maka tidak perlu ada perubahan. Tapi bila klien itu termotivasi atau mereka mau melakukan suatu perubahan, maka harus dilakukan diagnosis dan mencari penyebab dari masalah dan menentukan kemana arah perubahan dari organisasi tersebut. Nah, dalam proses diagnostik terdapat beberapa model yang dapat digunakan, yaitu yang pertama ada model analitikal, yang kedua ada model kecenderungan perilaku kelompok, yang ketiga adalah model konsultatif manajemen, yang keempat itu model sosioteknikal, dan yang kelima yaitu model analisis bidang kekuatan. Nah, dalam proses pengumpulan data, biasanya konsultan itu menggunakan cara seperti wawancara dan juga kuesioner. Bab yang keempat yaitu mengatasi kecenderungan menolak perubahan. Nah, penolakan itu biasanya terjadi di tingkat individual ataupun tingkat organisasi. Dalam tingkat individual, ada beberapa alasan, yaitu yang pertama karena kebiasaan, lalu yang kedua adalah ancaman terhadap rasa aman, yang ketiga yaitu faktor ekonomi, yang keempat yaitu ketakutan pada hal-hal lain yang asing, mungkin karena mereka akan melakukan perubahan yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya, jadi mereka merasa takut. Lalu yang terakhir yaitu proses informasi selektif. Lalu dalam tingkat organisasi ada beberapa alasan juga. Nah, alasan yang pertama mereka menolak suatu perubahan yaitu inersia struktural. Lalu yang kedua yaitu fokus perubahan yang terbatas. Yang ketiga inersia kelompok. Yang keempat ancaman terhadap kemahiran atau keterampilan seseorang. Yang kelima yaitu ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang sudah mapan. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah ancaman terhadap alokasi dana dan juga daya. Nah, dalam penolakan perubahan ada beberapa siklus yang terjadi. Nah, siklus yang pertama itu terdapat beberapa orang atau sedikit orang yang mungkin mereka sadar akan harus adanya perubahan dalam organisasi tersebut. Lalu siklus yang kedua yaitu akan ada gerakan-gerakan dari orang-orang yang menolak untuk orang-orang yang sadar itu kembali menolak adanya perubahan. Lalu siklus yang kedua yaitu mereka yang menolak dan juga sadar akan adanya perubahan itu akan beradu argumen atau dalam hal ini akan terjadi konflik perperangan antara kedua belah pihak tersebut. Lalu siklus yang keempat yaitu jika tahap kritis atau tahap peperangan ini diatasi dengan baik, maka pihak pendukung perubahan yang menang itu akan memungkinkan terjadi perubahan dalam organisasi tersebut. Namun, bila pihak penolak yang menang, maka perubahan tersebut tidak akan terjadi. Lalu, tahap yang kelima yaitu para posisi penentang dan juga pendukung perubahan tersebut akan pada posisi yang pertama, di mana mereka akan ada sedikit orang yang sadar dan juga nanti juga setelah ada yang sadar mereka akan kembali melakukan gerakan penolakan tersebut.
Jadi siklusnya itu akan berulang-ulang seperti itu. Nah, eh, strategi konsultan untuk mengurangi resistensi ataupun penolakan yang dilakukan oleh para anggota organisasi adalah eh, yang pertama yaitu dengan memberi penghargaan dan juga pengakuan harkat dan martabat manusia. Lalu yang kedua, saling mempercayai dan saling mendukung. Yang ketiga, organisasi yang efektif dan sehat adalah organisasi yang tidak menekankan kepentingan hierarki kekuasaan atau kewenangan, melainkan menonjolkan kebersamaan dan keserasian interaksi antara seseorang dengan orang lain dan antara satu kelompok kerja dan kelompok kerja yang lain. Lalu yang keempat yaitu dengan kesiagaan menghadapi masalah. Lalu yang kelima adanya partisipasi. Ada pula taktik-taktik yang dapat digunakan. Dalam menghadapi kecenderungan terhadap perubahan, para pakar pengembangan organisasi telah mengidentifikasi 6 taktik yang dapat digunakan. Nah, taktik yang pertama yaitu pendidikan dan juga komunikasi. Taktik yang kedua yaitu partisipasi. Yang ketiga yaitu upaya memperlancar dan pemberian dukungan. Taktik yang keempat yaitu negosiasi. Lalu taktik yang kelima yaitu manipulasi dan kooptasi. Dan taktik yang keenam atau yang terakhir adalah paksaan. Nah, dalam proses perubahan dalam suatu organisasi, ada beberapa tipe-tipe intervensi yang dapat digunakan oleh para konsultan. Di antaranya yaitu pemberian kejelasan, menyimpulkan, membuat sintesis, generalisasi, mendalami, mempertanyakan, mendengarkan, menyalurkan perasaan, memberikan dukungan, latihan, konseling, pembuatan model, penentuan agenda, pengamatan umpan balik, dan memunculkan perubahan struktural. Nah, selanjutnya kita akan membahas bab ke-5, yaitu berbagai strategi intervensi. Nah, pada bab ini kita akan membahas strategi intervensi yang digunakan dalam pengembangan organisasi atau PO untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Nah, strategi intervensi yang dilakukan yaitu melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan teknis, manusia, dan kelompok kerja. Selain berbagai intervensi, ada pula beberapa hal penting yang perlu diterapkan untuk mengembangkan suatu organisasi, yaitu yang pertama ada sistem sosioteknikal, di mana organisasi atau perusahaan harus mempertimbangkan sosial dan juga teknik dalam penyelesaian pekerjaannya. Lalu ada pula tim kerja otonom, di mana setiap pekerja diberi kebebasan dalam menentukan sasaran yang ingin dicapai. Ada pula pelatihan kepekaan, survei umpan balik, konsultasi proses, serta pembinaan tim. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan organisasi harus dilakukan secara terencana dan juga sesuai dengan kebutuhan organisasi. Organisasi dapat berkembang secara efektif melalui penerapan strategi intervensi yang tepat pada aspek manusia, teknologi, dan juga struktur kerja. Selanjutnya kita akan membahas bab ke-6, yaitu peningkatan keterlibatan, pemberdayaan, dan pemeliharaan hubungan interpersonal yang serasi sebagai salah satu bentuk intervensi PO atau pengembangan organisasi. Dalam pengembangan organisasi, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dalam organisasi sangat diperlukan. Untuk merealisasikan hal itu, ada berbagai metode untuk meningkatkan kesadaran diri, komunikasi, dan hubungan interpersonal, seperti pelatihan laboratorium, jendela johari, dan analisis transaksional. Selain meningkatkan keterlibatan dan juga pemberdayaan karyawan, pengembangan karir dan manajemen stres juga dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan agar pengembangan organisasi dapat berjalan efektif. Kesimpulannya adalah karyawan yang terlibat harus diberdayakan, pula harus memiliki hubungan interpersonal yang baik, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap keberhasilan organisasi. Lalu membahas bab ke-7, yaitu kelompok sebagai sasaran intervensi PO atau pengembangan organisasi. Dalam pengembangan organisasi, kelompok dan juga tim merupakan salah satu fokus utama dari intervensi. Dalam intervensi, ada beberapa cara, yaitu pembinaan tim, kohesi kelompok, pengembangan tim, pengelolaan konflik, hubungan antar kelompok, dan juga penentuan tujuan.
Intervensi fokus pada tim atau kelompok karena kerjasama yang baik antara anggota kelompok dapat meningkatkan efektivitas kerja dan membantu organisasi mencapai tujuannya. Tim yang solid memiliki tujuan yang jelas dan mampu mengelola konflik dengan baik akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Lalu bab ke-8 yaitu membahas tentang intervensi peningkatan produktivitas. Ada berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas organisasi, yaitu melalui perbaikan sistem kerja seperti rancang bangun pekerjaan, tim kerja mandiri, gugus kendali mutu, mutu kehidupan kerja, dan sistem berkinerja tinggi. Organisasi didorong untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas sekaligus meningkatkan kepuasan dari kerja karyawan. Bab ke-9 yaitu transformasi organisasi dengan berbagai intervensi strategi. Perubahan organisasi secara menyeluruh harus melibatkan budaya, strategi, dan struktur organisasi. Organisasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan melalui transformasi yang terencana. Dalam perubahan organisasi, budaya dan juga strategi perubahan saling berhubungan, sehingga harus diperhatikan dengan baik agar mencapai perubahan yang diinginkan. Transformasi organisasi diperlukan agar organisasi mampu menghadapi perubahan lingkungan dan mempertahankan keberlangsungan serta daya saingnya. Dan yang terakhir yaitu bab ke-10 tentang arah dan agenda PO atau pengembangan organisasi di masa depan. Arah dan juga agenda PO di masa depan fokus pada umpan balik, inovasi, pemberdayaan, kerjasama, visi bersama, dan pembelajaran berkelanjutan. Organisasi di masa depan dituntut lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal. Tidak lupa pula, organisasi juga harus mengakhiri hubungan dengan konsultan, sehingga saran dan juga masukan dari konsultan harus diterapkan bila memang sesuai dengan apa yang diinginkan organisasi. Selanjutnya, organisasi harus mampu belajar menghadapi tantangan di masa depan sesuai dengan apa yang disarankan dan juga masukan dari konsultan. Organisasi yang sukses di masa depan adalah organisasi yang mampu berinovasi, memberdayakan anggotanya, dan terus belajar untuk menghadapi perubahan. Nah, sekian reviewku dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga kesalahan pemahaman dari saya mengenai buku yang saya baca ini. Sekian dan terima kasih.